Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Amalia Sikin dengan NPM 2010000313. Saya berasal dari kelas G. Mata kuliahnya pengantar ilmu ekonomi dan saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, peningkatan ekosistem, investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, sebelum kita ke analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini terdapat pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang dukung UMKM. Terdapat 18 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat untuk memajukan UMKM di Indonesia. Salah satunya, Undang-Undang Cipta Kerja merevisi UU UMKM untuk semakin mempermudah perizinan, membuka akses pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi UMKM. Pasal 87. 2. Perizinan usaha UMKM akan lebih sederhana dan mudah. Pasal 91. Yang ketiga, ada akses dukungan dan perlindungan UMKM untuk bermitra dan bekerja sama dengan industri. Pasal 88 sampai 90. Lalu yang keempat, ada akses dukungan dan kemudahan UMKM untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem keuangan. Pasal 92 dan sampai 95. Lalu yang kelima, ada mewajibkan pemerintahan dan dunia usaha untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Ada dalam pasal 96 sampai 104. Untuk selanjutnya, ada pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja bagi badan usaha atau UMKM. RUU Cipta Kerja memberikan berbagai insentif dan kemudahan atau stimulus sehingga membuka peluang bagi sektor UMKM untuk lebih berkembang. Misalnya, memberikan kesempatan sektor usaha tumbuh lebih cepat melalui kemudahan perizinan. Misalnya, kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan juga akan dibantu pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Lalu RUU Cipta Kerja diyakini bisa memberi manfaat bagi sektor usaha yang selama ini mengalami kendala, antara lain izin yang berbelit-belit, izin yang terlalu banyak, proses terlalu lama, dan biaya tinggi. RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan PT. Caranya, dengan menghapuskan persyaratan modal Rp 50 juta, cukup satu orang pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT. Selain itu, dalam memberikan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya membutuhkan pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada RUU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan perizinan tunggal. Selanjutnya ada RUU Cipta Kerja juga mengatur agar investasi yang masuk pada sektor UMKM diarahkan melalui kemitraan sehingga keberadaan usaha skala besar bersinergi dengan pelaku UMKM. Lalu yang terakhir ada UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada materi yang saya sampaikan kurang baik dan kurang jelas. Lalu ada kata-kata saya yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.